Bukan aku yang ngancurin hidup kamu 2 tahun yang lalu, tapi diri kamu sendiri. Diam! Kalau aku harus mati hari ini, karena aku pastikan kita berdua tidak akan bahagia. Dan kamu harus mati. Bu Yayan, Bu Iput, apa kabar? Kemana emang kamu teh? Baik dong. Ih, lu kemana aja? Udah 2 tahun loh ninggalin kampung ini. Nggak nyangka ya ketemu di mari. Emang lu kagak kangen apa meni kampung? Ya kangen lah Bu, ini makanya saya balik lagi ke kampung ini. Kita teh sempat dengar gitunya eta soal Bu Lastri, ibu kamu yang meninggal nate tiba-tiba kena penyakit aneh gitu. Kita teh turut berduka cita tuhnya. Sebenarnya saya masih sedih Bu, atas meninggalnya ibu saya. Makanya saya balik lagi ke kampung ini setelah 2 tahun pergi dari kampung ini. Sekarang mah kita inget yang baik-baiknya aja. Tapi jangan lupa, terus lu doain ya, biar emak lu masuk surga. Lu balik lagi ke kampung mari, mau nerusin dagangan lontong sayur mak lu? Gimana ya, buka nggak ya? Kamu tehnya kalau menurut Iput mah mending buka aja gitu. Biar jadi penerus eta lontong sayurnya Bu Lastri. Bener banget lu Put. Gua tuh ya kangen banget makan lontong sayur. Gimana coba? Sebenarnya saya sih mau nerusin resep ibu saya, tapi saya nggak enak sama warga sini. Takut masih pada nggak suka sama saya Bu, karena soal masalah saya sama Mas Hakim. Kalau gue pribadi nih, gue tuh percaya banget sama lu yuk. Secara gue sama emak lu juga dulu kan respect banget gue sama dia. Ya? Ele-ele Rahayu, tapi ngomong-ngomong mahnya, kamu teh emang beneran eta teh selingkuh sama si Hakim? Ya enggak lah Bu, itu semua fitnah. Ih. Kali ini kamu benar-benar kelewatan, Yu. Bisa-bisanya kamu hamil anaknya Hakim. Kamu nggak tahu balas budi. Mikir nggak sih waktu kamu selingkuh sama Hakim? Hakim itu suaminya Hani. Terus kenapa Bu? Kalau Mas Hakim suaminya Mbak Hani? Kenapa kamu bilang Hani itu orangnya udah bantu keluarga kita selama ini? Udah ngasih ibu modal buat buka usaha lontong sayur. Biar ibu nggak terus-terusan jadi tukang masak rumahan, Yu. Gak ada hubungannya Bu, bantuan Mbak Hani sama perasaan aku. Aku sama Mas Hakim tuh saling cinta. Justru Mbak Hani itu jadi penghalang untuk hubungan kami, Bu. Jaga mulut kamu, Yu. Ibu yang harusnya diam. Pokoknya aku akan tetap sama Mas Hakim. Dan aku akan menghilangkan Mbak Hani. Kamu jangan macam-macam. Lebih baik kita pergi dari kampung ini, Yu. Buat nutupin aib kamu. Ayo. Enggak, Ibu lepasin. Aku nggak mau. Ayo. Ayo, dengerin ibu, yuk. Iya, yaudah ini aku juga udah siap. Aku TW ya. Oke, bye. Lepasin, Mas. Udah gila ya kamu? Kamu mau bunuh Hani? Terus kalau iya kenapa? Aku nggak mau ya ada penghalang di hubungan kita, Mas. Jangan ngaco ya kamu. Awas sekali lagi kalau kamu nekat. Mas, please Mas, kamu ceraiin dia, Mas. Terus nikah sama aku. Sampai kapanpun, aku nggak akan ninggalin dia. Jadi stop minta hal-hal yang nggak jelas kayak barusan. Mas, tapi aku hamil anak kamu, Mas. Apa? Kamu bercanda kan, Yuk? Kalaupun kamu hamil, bisa aja kan kamu hamil sama cowok-cowok di luar sana? Kurang ajar ya kamu, Mas. Aku selama ini cuma berhubungan sama kamu, Mas. Aku cinta sama kamu dong. Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Jangan mimpi kamu ya. Aku nggak akan pernah tinggalin dia dan milih kamu. Ingat itu. Astagfirullahaladzim, yuk cukup. Sekarang kita pulang aja, kemas barang-barang pergi dari kampung ini.
Mas, pokoknya aku bersumpah, aku akan balas perlakuan kamu. Kamu minum dulu ya. Tumben banget kalian habis jajan di mana? Agak kemana-mana ya akhirnya ya. Aku udah ngasih kamu sedotan, kenapa sih kamu nggak mau nerima? Sorry ya dari tadi panas banget soalnya di luar sini. Karena aku sama Fari udah berapa lama ya Ri di sini? Kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Bener-bener deh. Panas ya? Iya, keras sih. Ini aku dikabarin sama Bu Yeyen, diinfoin di grup. Kalau Rahayu, katanya bakal balik ke kampung ini dan dia bakal tinggal lagi di sini. Oh iya, udah lama nggak lihat Rahayu ya. Rahayu siapa ya? Rahayu itu dulu tetangga kita, dia anaknya Bu Lastri, yang jual lontong sayur. Tapi mereka mendadak pindah pulang kampung 2 tahun yang lalu deh. Iya, katanya sih gara-gara ibunya itu, Bu Lastri, kayak sakit gitu terus butuh berobat. Soalnya rumornya sih waktu itu ya, dia kayak ada ya gitulah sama suaminya Mbak Hani. Tahu kan? Oh, Mas Hakim. Kayak gitulah pokoknya. Jadi ya nggak tahu juga sih kejelasannya kayak gimana, cuman ya warga jadi pada skeptis gitu. Tapi kasihan juga sih kalau ternyata itu semua cuma fitnah ya. Ya kasihan sih. Tapi kalau menurut aku ya, kepindahan mereka itu karena Bu Lastri sakit. Lebih masuk akal karena setelah itu Bu Lastri meninggal. Nggak tahu lah. Ini kata Bu Iput, ternyata tuh Rahayu mau lanjutin usaha lontong sayur ibunya. Iya, di rumahnya gitu loh. Nanti kita kesana yuk. Ya boleh sih, Mai. Ntar kita ngobrol-ngobrol aja sekalian, kan kangen. Makasih ya Han, kamu udah nebengin aku sama Randy. Iya sama-sama. Mawar sama Randy seneng gak hari ini? Seneng dong, Ma. Seneng dong, Tante. Han, kamu udah denger belum sih? Katanya si Rahayu balik lagi kampung kita loh. Masa sih? Tahu dari mana? Bu Iput sama Bu Yeyen tuh infoin di grup warga. Aku belum lihat chat grup sih. Tapi aku jadi inget deh kejadian 2 tahun lalu. Warga tuh geger gara-gara perselingkuhannya Mas Hakim dan Rahayu. Ya sampai-sampai mereka tuh sangkut pautin loh kepergiannya Rahayu dan Bu Lastri yang mendadak banget. Han, ya ampun Asa. Maaf ya, aku nggak maksud untuk ngingetin kamu sama masa lalu kok. Rasa atunya saking asik nah ngobrol kita teh malah udah keburu sore. Gimana kalau kita teh pulang aja yuk? Iya, waktu tuh cepet banget muatnya ya. Apalagi kalau dipakai buat gibah. Yaudah nyok, kita pamit. Kak Ini, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kita juga baik. Ini aku sama ini bawain buah dimakan ya buat nyambut kedatangan kamu akhirnya balik lagi ke kampung ini. Makasih banyak Kak Maya, repot-repot. Ya udah, duduk silakan. Iya. Ya, bentar ya. Ibu-ibu juga udah di sini dari tadi. Ih, bukan ya. Udah di sini dari tadi bukan, tapi emang dari tadi kita kagak pergi-pergi. Kita dimarin. Seger ya teh minum mana teh. Wah, Yen. Nah ini makanannya. Makasih banyak ya ampun, ini pakai repot-repot dipotongin. Jadi lucu. Ini kita yang bawa, kita juga yang makan. Kali gini kan kita jadi betah ngobrolnya, tambah lama nih nggak balik-balik. Ya ampun Yu, aku tuh seneng banget loh waktu aku dengar di grup warga kamu balik lagi ke kampung ini. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Seperti yang kalian lihat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, yang waktu itu kamu tiba-tiba pergi, kenapa sih sebenarnya? Itu benar-benar emang karena Bu Lastri sakit atau ya karena rumor-rumor warga kan yang kamu sama Mas Hakim waktu itu? Kayaknya nggak perlu diomongin deh. Nggak apa-apa Kak. Sebenarnya memang karena ibu saya sakit dan ada hal juga yang saya sembunyiin. Ibu saya sakit karena terkena santet.
Santet. Terus siapa tuh orangnya eta yang tega nyantet ibu kamu? Sebenarnya saya nggak enak mau bilang sejujurnya. Tapi ya udahlah, karena ini udah lama kejadiannya. Ibu saya sakit dan kata orang pinter dia disantet sama orang kampung sini. Emangnya siapa Yu? Mbak Hani. Gue mah kagak percaya kalau Hani yang ngelakuin itu. Secara gue taunya dia tuh bocahnya kul-kul aja, adem ayem, nggak pernah punya masalah dia. Ya, saya ngerti lah kalau nggak akan ada yang percaya sama omongan saya. Tapi ya memang Mbak Hani yang ngelakuin semuanya. Ya mungkin karena memang dia cemburu sama saya dan salah paham waktu soal masalah sama Mas Hakim. Gak usah dibahas deh, ya. Gue jadi kagak nyaman dengernya. Kamu jangan dendam ya. Gak baik buat diri kamu sendiri juga kan. Ya udah, jangan lupa. Gue tunggu lontong sayur lu besok, ya. Iya Bu, emang rencananya besok saya mau bagi-bagi lontong sayur ke warga kampus ini. Tenang wae nanti dibantu Iput sama Yen yang bagiinnya. Kita teh pulang dulu. Ayo tuh Yen. Tapi Yen, kayak lah tuh ikut teh can mambu anak. Kita duluan deh. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Mai, aku buru-buru ya, aku harus ketemu sama Malik. Aku mau ketemu sama donatur yayasan. Aku pergi duluan ya. Ya udah kalau gitu barengan aja sama aku. Kak Mai, kan kita ngobrolnya baru sebentar. Kak Mai di sini aja dulu, soalnya saya mau ada tanya sesuatu sama Kak Mai. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Aku balik duluan ya. Yuk, sekali lagi selamat datang ya di kampung ini. Tapi aku harap kamu nggak bertindak gegabah. Makasih ya Kak, udah mau dengerin cerita aku. Rasanya jadi lega banget, terus jadi semangat lagi deh. Iya, sama-sama. Pokoknya apapun deh buat ngebantuin kamu. Kamu nggak apa-apa nih kejauhan nggak kamu nganter aku? Gak apa-apa kok Kak. Sampai sini aja ya. Iya. Ya udah kalau gitu. Ya. Kamu lagi ngapain di sini? Oh ini tadi aku habis dari rumahnya Rahayu, habis ngobrol-ngobrol terus diantar sampai sini. Ini kamu lagi ronda? Iya, tadi habis dari sana. Aku antar pulang ya. Kak, kenalin dong. Kak, siapa namanya? Aku Rahayu. Salam kenal. Pari. Ya, jangan ganjen-ganjen. Katanya kemarin mau memperbaiki image. Ayo, Fari. Ya. Assalamualaikum. Kita pergi dulu ya. Waalaikumsalam. Main dong, Kak. Sama Kak Maya. Kelihatan banget sih cemburunya. Dasar. Mas Hakim? Jangan pernah deketin keluarga aku lagi seperti 2 tahun lalu. Hubungan kita tuh cuma kesalahan. Dan sampai kapanpun, aku nggak akan pernah tinggalin Hani. Buat aku, kamu tuh cuma pemuas nafsu aja. Dan kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan sama Hani yang bisa support finansial aku. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat. Kamu itu cuma anak tukang masak. Dan Hani itu majikan kamu. Oh iya? Masa sih? Seenggaknya anak tukang masak ini pernah hamil anak kamu. Dan kamu gak ingat waktu dulu momen kita bermesraan, kamu itu sangat bergelora sama aku, Mas. Jangan pernah ganggu keluarga aku lagi. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan buat nyakitin kamu.
Sial! Awas ya kamu, Mas. Ini belanjaan udah lengkap semua kan, Ay? ATK, kertas karton, beneran gak ada yang kelewat kan? Ay. Kamu tuh lagi kepikiran apa sih? Dari tadi kamu aku ajak ngomong, kalau nggak jawabnya singkat-singkat, ngangguk-ngangguk. Kan aku udah pernah bilang kalau ada kepikiran apa-apa kamu harus ngomong sama aku. Maaf. Tadi tuh sebenarnya aku kepikiran soal Rahayu. Tadi sore aku ketemu sama dia. Firasat aku nggak enak aja tentang dia. Bukannya tadi kamu ketemu sama dia baik-baik aja? Aku ngerasa kayak bakal terjadi sesuatu hal yang buruk sama dia. Iya, cuman aku masih belum tahu pastinya apa, masalahnya di mana. Ya sekedar firasat aja. Ya udah. Nanti kalau kamu kepikiran apa-apa lagi soal Rahayu, aku pasti bantuin kamu. Tapi buat sekarang kita sambil jalan balik, boleh nggak kamu nggak ngacangin aku dulu? Oke? Maaf ya. Oke.